Gini Beb, manusia itu kan tercipta dari tanah ya Beb ya. Kalau misalnya kita jual beli tanah itu termasuk perdagangan manusia. Iya. Gue berpikir ya, jangan-jangan netizen yang suka ngurusin orang lain, suka ngebully orang lain itu tercipta dari tanah sengketa. Kalau gua sholat di atas Ka'bah ngadepnya kemana? Atau kalau kita udah pindah ke Mars, sholatnya ngadep mana? Iblis itu kan tercipta dari api. Iya. Dan dia akan masuk neraka. Iya. Neraka kan dari api juga. Jadi iblis kan autoimun udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Halo Arif Muhammad. Kita terakhir kali bikin konten 4 tahun lalu ya, 3 tahun lalu ya. Iya, kayaknya belum ada orang atau influencer yang ngundang gua di Ramadan. Arif Muhammad tuh orang pertama loh yang ngundang. Waduh, udah lama banget. Apa kabar? Apa kabar, Bib? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Kemarin ngerayain Valentine nggak? Valentine enggak sih. Kenapa, Bib? Kenapa? Ketika kita sudah menikah, Valentine itu menjadi tidak menarik ya. Iya benar sih. Kayaknya awalnya ketika pacaran masih itu menjadi hari kasih sayang. Tapi setelah menikah itu menjadi hari Pampers, hari susu formula. Kemarin itu gue ngeliat di Instagramnya Habib ya. 32 tahun gue hidup, gue nggak kepikiran nih sama jawaban lo. Ada yang nanya, hukumnya ngasih coklat pas hari Valentine apa? Terus dijawab sama Habib, sedekah. Make sense. Iya. Emang kan apa yang kita berikan ke anak kita, ke istri kita, ke suami kita itu kan sedekah. Soalnya dulu ya zaman gue SMP di sekolah gue itu dulu ada razia coklat pas hari Valentine. Jadi kita tuh diperiksa tas kita, kalau misalnya ada coklat diambil tuh buat guru-gurunya tuh. Biar nggak boleh dikasih ke cewek-cewek. Tapi dimakan guru-gurunya sama aja. Sebenarnya itu sedekah aja ya. Iya sedekah sih. Lo tau ini nggak kemarin berita ini Bib, di Makassar? Satpol PP ngerazia Indomaret, Alfamart buat razia kondom. Gua sempat nonton tuh di tempatnya Om Deddy Kobuzer. Gimana itu menurut lo gimana tuh Bib? Perlu nggak tuh razia kondom tuh? Itu mungkin kan membayangkan karena di hari Valentine itu akan banyak pasangan muda-mudi yang bukan muhrim. Dia tidur bareng. Sehingga kemudian diambil kondomnya. Oke. Agar kemudian menghindari itu. Mungkin begitu ya logikanya mereka. Cuman kan orang kalau sudah di atas ubun-ubun ya, nafsunya, dia nggak peduli ada atau tidak ada kondom, nggak peduli. Berarti sebenarnya kurang efisien. Maka dia akan tetap melakukan gitu. Dan justru itu kan lu kalau zina itu kan tidak halal dan tidak thayyib. Oke. Artinya dia haram dan dia buruk. Nah, haram oke. Dan buruk ini bisa diantisipasi salah satunya yang paling efektif melalui kondom kan, agar gak menularkan penyakit, agar banyak hal lah yang diantisipasi. Jadi dengan dirazia kondomnya, akhirnya sesuatu ini bukan cuman haram akhirnya, jadi tidak baik juga gitu. Nah maksud gue, kalau lu mau bikin orang tidak bervalentine, ya lu bangun kesadarannya gitu. Iya. Bukan dengan melarang-melarangnya. Nah itu kan Valentine nih. Kalau Natal Bib, lo ngerayain Natal nggak Bib? Enggak sih. Yang ngerayain Natal itu salah. Oke. Muhammad salah kan ngerayain Natal. Oh dia ngerayain Natal. Dia ngerayain Natal. Tapi kalau ngucapin ini kan selalu berulang-ulang tiap tahun ya, dari gue kecil sampai sekarang. Kalau udah 25 Desember tuh pasti selalu terbagi 2 kubu tuh. Yang boleh ngucapin Natal dan yang melarang ngucapin Natal haram. Pandangan lo gimana Bib? Ya sebenarnya itu berlaku di semua hari besar agama ya, kayak Imlek dan lain sebagainya, termasuk juga Valentine gitu. Ya pada dasarnya sih ada yang membolehkan, ada yang nggak memperbolehkan. Yang memperbolehkan biasanya karena menganggap itu urusan muamalah. Muamalah itu ya urusan hubungan baik sesama manusia. Yang penting lo nggak meyakini gitu. Sama kayak orang non muslim kalau syahadat tapi dia gak meyakini dengan hatinya kan gak jadi auto muslim gitu dia. Iya gak auto muslim gitu. Gue pernah tuh di Jogja ada orang nanya, Bib gue galau gitu karena gue udah 2 tahun ini
meragukan keimanan gue sebagai seorang Kristen. Lah kenapa? Gue pernah di prank sama cowok gue gitu. Ngucapin asyhadu alla. Iya. Coba lu ucapin asyhadu an la ilaha. Dia ngucapin syahadat sampai selesai. Nah, lu udah menjadi saudara gue. Lu udah muslim katanya. Dan dia percaya itu gitu. Terus? Nah jadi kalau gak meyakini ya gak ada masalah. Dan yang gak bolehin biasanya karena khawatir. Itu masuk ke ranah akidah. Jadi lu mengkonfirmasi keimanan orang lain. Asalkan lu gak mengkonfirmasi, kalau gua sih mengikuti ulama-ulama yang memperbolehkan. Tapi berarti itu balik lagi ke niatnya kita aja lah ya. Niatnya dan ini kalau lu merasa perlu ngucapin selamat Natal ya udah ikutin yang membolehkan. Kalau lu gak punya temen ya udah gak usah gitu. Dan kalau kita tidak meyakini juga gitu, ya nggak masalah juga gitu berarti. Ya gak masalah ketika lu gak meyakini. Sama kayak Imlek, Valentine juga gitu. Gue bilang kan Valentine itu hari kasih sayang. Dan lu kalau gak setuju gak apa-apa. Tapi yang penting lu jangan menjadikan ini sebagai hari kebencian gitu. Lu benci kepada orang yang merayakan dan lain sebagainya. Ya gak apa-apa, bukan hari cinta tapi jangan hari benci juga gitu. Make sense. Gini Beb, manusia itu kan tercipta dari tanah ya Beb ya. Kalau misalnya kita jual beli tanah itu termasuk perdagangan manusia. Iya. Bisa dibalik ya. Kalau kita jual beli manusia, apakah bisa dihitung sebagai perdagangan tanah doang gitu? Gak bisa ya. Konsepnya gak kayak gitu. Gak bisa, konsepnya gak kayak gitu. Konsepnya gini, sperma tuh ada sebagian ulama yang menyebutnya najis. Oke. Kita semua dari sperma. Apakah kita semua najis? Kan enggak juga gitu. Yang najis tuh cuman manusia-manusia yang suka ngurusin urusannya orang lain doang. Iya. Atau gini, gue berpikir ya, jangan-jangan netizen yang suka ngurusin orang lain, suka ngebully orang lain itu tercipta dari tanah sengketa. makanya kerjaan dia ribut mulu. Yang suka tweet war tuh kayaknya dia tercipta dari tanah sengketa. Ini kalau pertanyaan-pertanyaan aneh kayak ini kita bakalan sering denger nih ya di Pemuda Tersesat ya Bib ya. Salah satu yang aneh ya. Salah satunya adalah Bib, Nabi Adam itu punya pusar apa enggak? Karena kan pusar itu karena lu kita, pernah di dalam perut ibu. Nah, Nabi Adam kan belum pernah. Terus akhirnya gua akhirnya dapat jawaban dari ada satu kitab yang membahas. Walaupun ya ini buat ini juga sih, nggak serius juga gitu. Kita kan tercipta dari tanah nih. Oke. Manusia pertama Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam udah diciptain, kemudian kan belum kering nih, masih basah awalnya. Kemudian ditanya. Jadi manusia pertama ketika diciptakan tuh dijemur dulu biar kering. Terus udah bisa running nggak manusia pertama nih? Wah, belum tahu, coba dicek dulu. Nah, ngeceknya tuh sama malaikat dipegang pas di pusar gitu. Makanya bolong. Makanya bolong. Ini kayak gini cerita dari mana? Ada loh di kitab yang membahas seperti itu. Oh gitu. Iya. Beneran ada? Beneran. Ada. Misalnya Imam Abu Hanifah tuh. Imam Abu Hanifah tuh salah satu tokoh hukum dalam Islam yang jadi rujukan. Beliau itu hidupnya di Irak pada saat itu perkotaan. Oke. Nah, makanya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Di antaranya, kalau gua sholat di atas Ka'bah ngadepnya kemana? Ditanyain. Ya ngadepnya kata Imam Abu Hanifah ya kemana-mana. Terserah lu. Gak mungkin kan ngadepnya nunduk. Gak mungkin kayak Spider-Man juga gitu kan. Iya. Atau kalau kita udah pindah ke Mars, sholatnya ngadep mana? Ngadep bumi. Iya, make sense. Atau gini, iblis itu kan tercipta dari api. Iya. Dan dia akan masuk neraka. Iya. Neraka kan dari api juga. Jadi iblis kan autoimun udah. Iya nggak sih, api kena apa sakitnya gitu. Agak masuk akal sih. Iya. Dan Imam Abu Hanifah langsung kemudian ngambil tanah itu lumpur, digedein, kemudian setelah kering dia lempar ke orang yang nanya itu, jebret gitu. Loh, gimana? Ngapain lu malah lempar gua gitu? Lu sakit enggak? Sakit. Ya udah, lu dari tanah dilempar tanah juga sakit. Wah. Mind blowing. Enggak, soalnya main dulu lagi rame kan. Kalau misalnya lo pernah denger ini Bib, metaverse. Naik haji, muter-muter Ka'bah. Pakai VR. Itu dianggap naik haji enggak? Dia dianggap naik haji asalkan lu mau surganya juga di metaverse. Iya.
Oh iya. Menjadi Iya. sah kalau lu mau surganya di metaverse. Tapi kalau lu mau surganya beneran ya gak sah itu. Ini kan apa namanya, lo kan semakin hari semakin besar lah, semakin banyak yang kenal segala macam. Sekarang nih apa nih ketakutan terbesar dalam hidup lo, Bib? Popularitas. Mm-mm. Karena gue diajari bahwa popularitas itu adalah fitnah. Fitnah artinya seperti anak dan istri. Quran itu menyebutnya fitnah. Artinya dia bisa mengantarkan lo ke surga, tapi dia bisa menjerumuskan lo ke neraka gitu. Dulu gue tuh kalau ngomong paling nggak gue nyiapin apa yang mau gue omongin gitu. Paling nggak gue hati-hati gitu. Tapi sekarang kan semua orang ngedengerin gue gitu. Iya. Walaupun omongan gue salah misalnya ya, atau walaupun omongan gue jelek. Walaupun karena lo udah gua, dicap ustadz gitu, pemberi ceramah gitu. Iya, jadi orang mau aja dengerin. Kalau dulu kalau khutbah gua jelek orang nggak dengerin gitu. Iya, Sekarang semua orang mau dengerin khutbah gua gitu. Nah ini yang bikin gua bisa jadi ya udahlah gak usah persiapan deh ceramahnya. Dan karena nggak persiapan akhirnya bisa jadi salah. Bisa ke tema-tema kepleset dan atau pergi ke tema-tema yang gua gak punya kompetensi di sana gitu. Nah itu yang membuat gua akhirnya selalu menulis apa yang mau gue sampein. Kalau selama ini kritik terbesar yang pernah lo dapetin apa? Kritik yang paling dalam gitu. Habib kok gini? Iya, ini kalian kalau misalnya belum pernah denger ya nama Habib ya. Dia tidak seperti Habib kebanyakan. Gamis lo mana, Bib? Makanya masih dicuci. Kalau nggak pakai peci, nggak pakai apa gitu. Karena menurut gue ahli neraka itu gak di masjid kan. Ada di klub-klub, ada di pantai-pantai. Enggak, maksud gue gini, kalau yang dakwah di masjid itu udah banyak. Iya. Gue tuh pernah dikasih jadwal khutbah Jumat, itu setahun jatahnya sekali untuk satu orang. Saking banyaknya antriannya gitu. Iya. Nah akhirnya yaudah kata gue, padahal orang yang di masjid itu udah baik tapi pengen lebih baik lagi. Iya. Nah orang yang gak baik ini gak ada di masjid nih. Ada di sana kan, di luar tempat itu. Makanya gue pernah dakwah di pantai, gue pernah dakwah di gunung, gue pernah dakwah di klub gitu. Tapi di klub yang temboknya gak kelihatan, semua minuman keras gitu. Wah. Serius? Diajakin Muslim waktu itu, ternyata Muslim. Gue pede ya di sana. Iya. Gue yakin di sana nanti pemandangannya bagus. Tapi lo dakwah di situ berarti? Iya, gue di sana dan bentar. Kemudian ketika gue ke kamar mandi tuh udah ngantri orang. Ada 8 orang atau 6 orang gitu yang udah ngantri. Kemudian buat ke kamar mandi juga. Enggak buat konsultasi ke gue. Dia konsultasi beberapa Chinese, bahkan beberapa non Muslim. Dan gue kayaknya menarik gitu. Itu klub besoknya itu pusing tuh. Cewek-ceweknya resign semua. Tapi paling enggak pertama ya untuk dakwah di sana itu kebutuhannya tinggi banget. Iya, make sense. Yeah. Asalkan mereka mau tapi Iya. Terus yang kedua, lu gak butuh ilmu yang tinggi-tinggi lah. Iya, karena ilmu yang biasa-biasa aja juga mereka belum tahu di sana gitu, atau mereka butuh gitu di sana. Islam tuh ketika turun pertama kali yang diurusin hati, akidah. Iya. Di Mekah itu periode Mekah. Di Madinah baru tuh bicara hukum-hukum. Iya. Nah, begitu juga kalau mereka, kalau lu tiba-tiba nyuruh mereka kerudungan gitu, misalnya kerudungan. Padahal hati mereka belum berkerudung, nanti mereka nih jadi orang-orang munafik gitu. Iya, yang langsung mental ya. Mental atau jadi munafik. Ya udah gue berkerudung, tapi berhubung hatinya belum siap, akhirnya ya bukan dianya yang jadi baik dengan kerudung, tapi kerudungnya yang jadi buruk karena dipakai dia. Iya. Kerudungan kok begitu gitu. Sama ini juga, Bib. Tapi berarti sebenarnya pertanyaan aneh-aneh pun semuanya udah ada di Quran ya, Bib ya? Iya, dibahas gitu. Quran itu kalau lo mau gali semua ada. Tapi ya itu banyak hal-hal yang Quran itu sama kita cuman di ngajiin doang, nggak dikajiin gitu. Itu kalau Nabi Musa hidup zaman sekarang tuh pasti dinyinyirin juga tuh. Lo enak lahir privilege Nabi gitu kan. Iya, privilege Nabi. Iya, dia gak tahu Nabi Musa makan bara gitu. Ikan Nabi Musa tuh makan bara. Tapi lo kepikiran gak, Bib? Ini kan apa namanya? Sekarang kan di zaman sosmed kayak sekarang ini semuanya dikomentarin. Mau hal yang baik, hal yang buruk semua dikomentarin. Cobalah anggaplah zaman Nabi Muhammad dulu udah ada
Twitter, udah ada Instagram. Itu kira-kira dinyinyirinnya sama aja kali ya? Sama, Nabi Muhammad itu di Quran dijelaskan, dibilang tukang sihir, dibilang gak punya anak. Di surat Al-Kautsar itu mandul, dibilang mandul, banyak dinyinyirin. Dalam sejarahnya ya, Quran bilang aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la ya'lamun. Yang banyak itu hati-hati. Oke. Karena sebagian besar orang itu tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya. Orang kan kalau udah kayak tadi gue bilang, kalau udah populer biasanya ya udahlah gue ngomong apa juga didengerin. Iya, gitu. jadi quote gitu kan. Atau kalau keroyokan biasanya dia berani tuh. Iya. Karena keroyokan gitu, mayoritarianisme itu bahaya gitu. Nah biasanya yang followersnya banyak ini sering dikritik sama Quran. Iya. Karena yang followersnya banyak itu pertama Dajjal. Oke. Dajjal itu di akhir zaman pengikutnya banyak. Oke. Jadi kalau Dajjal itu nanti punya akun Instagram, udah pasti centang biru. Iya. Udah Blackpink mah lewat lah. Blackpink lewat. Wah, Sedangkan red cardnya mahal tuh Dajjal. Mahal. Sedangkan Nabi Nuh itu di sejarah dijelaskan pengikutnya hanya 80-an orang. Oke. Padahal dakwahnya 950 tahun. Ini kan nggak bisa swipe up. Iya. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.